Oke, untuk link dari pasukannya ada di deskripsi video. Nah, oke, jadi langsung aja di sini gue akan membahas terlebih dahulu secara singkat mengenai rute permainan pasukannya. Yaitu di sini kita mulai dengan menghancurkan dua bangunan Inferno pada base lawan. Karena ini kan kalau kita lihat ya pada base lawan itu ada 3 Inferno nih. Nah, jadi kita harus menghancurkan 2 diantaranya dengan permainan spell petir. Dan pada konteks serangan ini gue akan menghancurkan Inferno yang ada di sini dan juga di area sini. Jadi langsung aja kita turunkan terlebih dahulu spell gempa dan langsung aja kita turunkan 5 spell petir. Begitu juga di sininya. Nah, oh ya, tapi ini untuk masalah permainan spell petirnya, kalian juga sebisa mungkin perhatikan bangunan apa aja sih yang ada di sekitaran dari bangunan Inferno ini gitu. Apakah kalian bisa mendapatkan bangunan lain juga dengan permainan spell petirnya? Jadi maksud gue untuk permainan spell petir kalian itu dimaksimalkan sebisanya gitu. Dan sini kan ada hero ratu nih. Nah, itu bisa kita kenakan juga dengan yang namanya spell petir, guys. Jadi ya walaupun memang ini untuk hero ratunya masih hidup ya, tapi bisa dilihat sini untuk hit point-nya udah tipis banget. Dan begitu juga tadi untuk di area sini tuh juga gue tadi dapetin yang namanya bomb tower, kan lumayan ya gitu. Nah, setelah kita selesai untuk permainan spell petirnya, ini kan menyisakan satu bangunan Inferno lagi nih. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih town hall-nya ada di area mana. Dan di sini town hall-nya ada di area sini, di area jam 3. Itu kita bisa tarik garis di mana sekiranya area yang terjauh dari posisi town hall ini, guys. Dan sini kalau pada base ini ya itu ada di area sini ataupun di area sini. Nah, dua area ini yang akan menjadi patokan kita untuk bermain pasukan utamanya, yaitu spam Witchhopper, yang dimana nanti gue pada serangan ini akan menurunkan pasukan utamanya itu dengan rute seperti ini. Jadi masuk semua kayak gitu dan menghancurkan base lawan. Nah, tapi sebelum itu kita harus menurunkan yang namanya satu wish terlebih dahulu di area pinggiran kita pengen menurunkan pasukan utamanya. Ini tadi kan gue udah bilang gue pengen nurunin pasukan di area sini, yang dimana artinya di area sini, di area jam 6, dan juga di area jam 9 sana, itu harus gue turunkan satu Witchhopper terlebih dahulu dengan juga dibantu satu healer untuk memotong bangunan di area sini, guys. Di area sini untuk memotong terlebih dahulu gitu. Supaya pasukan utama yang kita turunkan nantinya di sini itu jalannya tuh udah jelas masuk ke base lawan. Jadi maksud gue dia tuh nggak ada pikiran untuk yang gue turunkan di sini nantinya ya, semua pasukannya itu dia bakalan nyebar kayak gitu loh. Nah, kenapa nggak kayak gitu? Ya kan udah dibersihin gitu oleh pasukan pemotongan di awal ini, yaitu satu wish dan juga satu healer. Nah, di sini kita bisa tunggu dulu untuk pasukan pembersih ini di area pojokan ini melakukan tugasnya gitu. Jadi jangan terlalu buru-buru kalian menurunkan pasukan ininya. Jadi biarkan terlebih dahulu di sini nih agak sedikit kosong bangunan, barulah kalian bisa turunkan pasukan utamanya alias sisa Witchhopper-nya, guys. Yaitu di sini kita bisa turunkan satu hero raja terlebih dahulu di depan sebagai tameng. Setelah itu kalian bisa turunkan 3 Witchhopper sisanya dan juga 2 healer. Nah, sebenarnya untuk masalah penurunan pasukan kurang lebih template-nya seperti ini ya. Untuk masalah penurunan mesin kayu ini tuh opsional, guys. Maksud gua tergantung town hall-nya juga gitu. Tergantung base yang kalian serang. Ini tadi kan menyisakan yang namanya satu Inferno nih di area sini. Nah, dimana tujuan dari permainan mesin kita ini fokus utamanya adalah menghancurkan yang namanya sisa dari Inferno Tower ini, guys. Jadi ya ini misalnya ya kalau Inferno-nya ibaratnya ada di sini nih. Ya kalian masih main mesin kayunya dari area sini nih, dari sini supaya mengenai Inferno misalnya yang ada di area sini. Nah, tapi pada base ini kebetulan Inferno-nya ada di sini dan kalau kita lihat town hall-nya kan kayak gini nih. Jadi kita tarik garis. Nah, untuk jalan mengenai Inferno ini ya turun mesin kayunya dari arah jam 9 situ, guys. Kayak gitu. Intinya untuk masalah penurunan mesin pelontar kayunya, kalian lihat sisa dari satu Inferno itu ada di area mana. Karena itu akan menjadi patokan kalian menurunkan mesin pelontar kayunya. Tapi untuk masalah penurunan Witchhopper-nya itu kurang lebih sama di setiap base. Intinya potong dulu di sini, tunggu sebentar untuk menghancurkan beberapa bangunan di sini. Setelah itu barulah turunkan semua pasukan kalian, alias 3 Witchhopper dan juga hero raja barusan. Nah, dan oh ya, di sini untuk masalah penurunan Royal Champion itu kalian bisa tahan terlebih dahulu sekiranya mungkin entah di pertengahan game atau di akhiran game itu nggak masalah. Intinya kalian lihat dulu nih, base lawan itu di area mana sih sekiranya yang ada bakalan potensi tertinggal bangunannya. Nah, di sini karena di sini kan nggak ada yang ngurusin nih pasukan gue juga, rata-rata semuanya pada masuk ke sini semua. Jadi di area sini tuh maksud gue kosong gitu loh, nggak ada yang ngurusin. Nah, maka dari itu tuh bisa menjadi tugas dari si Royal Champion, guys.
Ya sebenarnya sih untuk masalah permainannya kurang lebih kayak gitu aja ya, secara garis besarnya gitu. Mungkin ya satu-satunya yang harus kalian perhatikan itu adalah di mana letak dari Inferno Tower sisa satunya, karena itu akan menjadi patokan kalian nantinya dalam bermain mesin pelontar kayu. Dan untuk masalah penurunan Royal Championnya juga kalian perhatikan di base lawan, di mana kayak ada bangunan yang bakalan berpotensi tertinggal gitu. Nah itu kalian bisa turunkan Royal Champion di area sana. Selebihnya sih ya sama aja kayak masalah penurunan Witch-nya, itu juga kan udah gue jelasin di awal barusan. Oke, nah mungkin untuk supaya lebih jelas lagi, di sini gue akan jelaskan satu kali lagi untuk masalah konsep penurunan pasukannya. Sebelum setelah ini kita menyerang secara langsung guys. Nah sini kan ada 3 Inferno nih pada base lawan, intinya kita hancurkan 2 diantaranya guys. Dan sini untuk Inferno-nya gue hancurin di sini dan juga di sini ya. Nanti di area sini, di area jam 11 ini akan gue hancurkan dengan permainan mesin pelontar kayu guys, yang ini. Kayak sini Inferno-nya udah hancur, jadi kita bisa turunkan nih Witch Super-nya. Nih, satu di sini dan satunya di arah jam 12 ini. Turunkan satu Witch Super dan juga satu healer. Setelah itu kita tunggu sebentar sampai dia ya setidaknya membersihkan beberapa bangunan lah yang ada di area sini gitu. Dan dia untuk masalah penurunan mesinnya intinya incarlah Inferno guys. Tapi kalau kalian bertanya lebih prioritaskan mana antara mengincar Inferno atau mengincar yang namanya Eagle Artillery. Ini kan sebenarnya bisa juga nih gue incar Eagle Artillery dengan nurunin mesin dari arah jam 12 ini, nah yang nantinya dapetin Eagle Artillery. Nah tapi itu gue rasa untuk masalah Eagle Artillery ini nggak terlalu yang bakalan jadi PR banget sih bagi pasukan Witch Super kita ini ya. Yang menjadi PR utamanya itu adalah Inferno guys. Apalagi kalau berupa Inferno single target. Itu kalau Witch Super kita nih udah di lock sama dia ini, itu PR banget guys, sumpah. Karena kayak sayang gitu loh kan, untuk Witch Super ini tuh kapasitasnya adalah 40 gitu ya. Nah itu kalau udah mati satu, itu bakalan kerasa banget gitu, serangan kalian tuh bakalan berkurang drastis kekuatannya. Dan ini ada CC-nya, kita kasih poison aja, nggak usah dibikin ribet gitu. Dan di sini untuk Royal Championnya masih gue tahan, dan ini baru gue turunkan di pertengahan game. Karena di sini nih kan masih banyak bangunan pertahanan nih, dan kebetulan untuk pasukan gue tuh nggak ada yang bakal ngurusin kayaknya di area sini. Jadi kita bisa turunkan yang namanya Royal Champion guys, kayak gitu. Dan ya selebihnya sih tinggal menunggu saja pasukan kita menghabisi semua bangunan pada base lawan. Karena intinya kalau pasukan kalian bersatu gitu ya, masuk ke dalam base lawan dengan rute jalan pasukan seperti yang udah gue jelasin ini, itu kalian nggak usah khawatir sih, harusnya pasukan kalian akan kuat gitu. Oke, nah untuk serangan terakhir mungkin sini gue akan nyerang di war aja ya, karena sini gue masih kebetulan ada 2 serangan. Tapi di sini karena yang tersisa cuma TH13 ya, dan nomor 20 juga. Ya mungkin gue akan serang nomor 1, coba gue lihat dulu. Nah nomor 1 kan TH15 ya, yang dimana untuk ngancurin Inferno-nya itu sebenarnya bisa, tapi kita harus bawa 6 petir dan juga 1 gempa untuk ngancurinnya, yang dimana kita harus kayak ngorbanin spell freeze kita dan juga si poisonnya. Kayaknya agak bor spell ya. Mungkin gue cari TH14 aja, nomor 2. Nah ini bisa. Dan sini gue serangnya hancurin 2 Inferno di sini. Nanti satu ini gue incar dengan mesin pelontar kayu. Ya kayak gitu aja sih. Harusnya bisa ya. Coba kita serang guys. Nah oke, jadi langsung aja sini untuk Inferno-nya gue hancurin dengan nurunin 1 spell gempa dan juga 5 spell petir. Oke, hancur 1 dan satunya lagi di sini. Oke, nah setelah itu kita turunkan ini 1 Witch dan juga 1 healer, dan satunya juga di area sini kayak gini. Dan apalagi ya? Nih dijaga hero sih. Bentar, mungkin kayaknya gue turunin 2 healer. Bentar, kok sakit ya? Kayak gue freeze dan turunin raja mungkin untuk mentami sementara, dan turunkan ini hunter, ini juga mesin pelontar kayu. Dan sini 3, 1 healer aja, dan Gun Warden-nya dari arah sini. Oh ya nih, astaga gue lupa turunin breaker-nya. Oke, gue ulti Warden. Dan Hero Ratu dari sini langsung gue ulti juga. Oke, harusnya sih ini udah berjalan sesuai rencana ya. Kayak ada isi bantuan klan Kastinnya, langsung aja gue kasih poison spell di sini. Terus Hero Rajanya gue ulti. Nah, untuk masalah Royal Champion, kita tunggu bentar di area mana nanti yang sekiranya perlu Royal Champion gitu. Tapi kayaknya di area sini harusnya aman ya. Ada 2 Wish dan juga 2 healer gue di sini. Di area atas ada Hero Queen. Yaudah kita turunkan aja di area sini. Dan ya tinggal nunggu aja sih guys. Kayaknya Royal Champion gue perlu bantuan hunter karena ada Hero Ratu lawan. Save dan selesai. Sesimpel itu untuk serangannya.